itu ada semacam fobia atau ketakutan untuk mengadili perkara ini secara objektif dan dibuka secara seluas-luasnya. Dan yang kami sayangkan, tadi cerita ada pembatasan di luar, ternyata itu atas perintah Ketua Majelis Hakim. Tadi Ketua Majelis mengaku sendiri kan bahwa dia merintahkan. Sehingga kami menyayangkan bahwa prinsip utama dari peradilan bersih dan independen itu adalah terbuka untuk umum. Jadi semua publik masyarakat bisa mengakses proses peradilan sehingga bisa dibuka secara objektif. Nah, yang kami sayangkan lagi tadi ada pernyataan majelis bahwa dia memerintahkan dengan nada agak keras kan, sehingga lagi-lagi kami menyatakan keberatan. Harusnya tetap ke depan dibuka secara umum seluas-luasnya. Tidak ada pihak-pihak yang dibatasi untuk mengikuti sidang. Kalaupun ada ketakutan akan ancaman keributan, kerusuhan, itu kan kewajiban pihak keamanan untuk mendeteksi sejak dini apakah ada potensi untuk terjadi kerusuhan. Bukan kemudian melakukan pembatasan, memeriksa setiap orang. Itu kan kami khawatir ini justru akan memicu pelanggaran hak asasi manusia. Itu secara proses. Yang kedua, kami juga punya kekhawatiran dari indikator bahwa ternyata sampai hari ini penuntut umum belum menyerahkan berkas perkara kepada terdakwa dan penasihat hukum. Padahal berdasarkan pasal 72 KUHP menyatakan terdakwa ya dan penasihat hukum itu berhak untuk meminta atau memperoleh salinan berkas perkara dan turunan. Namun sampai sekarang kita belum peroleh. Yang ketiga, secara substansi, secara umum mereka didakwa dua pasal, 211, 214, dan 170. Nah, pasal 211 dan 214 ini adalah pasal melawan pejabat yang sedang bertugas. Nah, pasal-pasal ini sebenarnya adalah pasal-pasal Orde Baru yang berusaha dihidupkan kembali. Saya mau katakan bahwa pasal ini adalah bentuk otokritik dari pejabat. Kalau pelapornya adalah BP Batam, berarti pasal ini adalah pasal yang menunjukkan bahwa BP Batam ini adalah tiran dan otoriter karena anti kritik. Gitu. Mana ada negara, karena BP Batam ini kan perpanjangan tangan negara, nah mana ada negara yang mau menjerumuskan warganya sendiri ke dalam penjara. Mana ada negara yang ingin menghukum warganya sendiri kalau bukan negara yang sifatnya otoriter, otoritarianisme. Nah, yang kedua, pasal 170. Nah, ini yang menjadi tanya-tanya. Tadi terdakwa waktu itu konsultasi menyatakan bahwa dakwaan jaksa itu melebih-lebihkan, bahkan kabur. Karena mereka bingung perbuatan yang didakwakan itu mereka tidak lakukan. Itu perbuatan apa gitu. Sehingga ini perlu dibuktikan siapa korbannya dan seperti apa bentuk perbuatan konkret dari para terdakwa. Karena sekali lagi terdakwa sendiri mengaku bahwa dakwaan itu sangat kabur dan melebih-lebihkan. Karenanya sepakat untuk mengajukan bantahan atau eksepsi. Itu mungkin. Harapan kami ke depan dengan karakter ya gaya majelis hakim memimpin persidangan tadi agar tidak ada tekanan-tekanan yang bisa merugikan klien kami terdakwa. Tidak ada bentuk tekanan secara verbal ya, karena itu bisa memicu tekanan psikologis. Dan ke depan kami tidak menutup kemungkinan untuk berkonsultasi dan memohon kepada Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung agar memantau jalannya persidangan ini. Ya, sekali lagi kami ingatkan kepada hakim majelis agar memperhatikan proses-proses etik ya, kode etik hakim dan peradilan yang bersih dan independen. Dan yang terakhir, tadi hakim menyampaikan bahwa ini akan disidang 2 kali seminggu. Oke, kami hormati itu sebagai bentuk peradilan cepat dan sederhana. Tapi mengingat ada banyak terdakwa, kami perlu ingatkan bahwa peradilan cepat dan sederhana itu tidak jangan sampai melanggar hak-hak terdakwa. Misalkan hak untuk membela diri, mengajukan eksepsi, mengajukan bukti, saksi, ahli, dan lain sebagainya. Karena indikatornya satu yang kami baca tadi. Tadi kami minta eksepsi ditunda 2 minggu. Dengan pertimbangan ini ada 2 perkara, dan terdakwanya banyak ya, dan pasalnya banyak, maka ini memakan waktu lumayan lama. Sehingga tadi kami sempat minta di sidang kedua itu agar eksepsi kami 2 minggu. Tapi hakim menolak itu. Nah, ini indikasi jangan sampai peradilan ini dilakukan secara ugal-ugalan.
Ya, secara ugal-ugalan hakim semangatnya mau cepat, tapi mengabaikan hak-hak terdakwa untuk membela diri. Itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih.